Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang berjumpa kembali dengan semua siswa-siswi hebat. Setelah kita mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer dan pengaruh perkembangannya di beberapa bidang atau aspek dalam kehidupan kita, kali ini kita akan mempelajari tentang aspek hukum dalam teknologi informasi dan komunikasi. Simak video ini baik-baik ya. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir, karya intelektual, manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Hak kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan haki, merupakan pemberian hak eksklusif berupa hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. Haki ini hadir bertujuan, pertama, sebagai bentuk antisipasi terhadap pelanggaran dari haki milik suatu pihak. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Terdapat dua macam haki. Yang pertama hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan baik dari bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni dan teknologi. Kedua, hak kekayaan industri, yang meliputi 1. Paten 2. Merek 3. Desain industri 4. Rahasia dagang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang lisensi. Haki muncul sebagai landasan hukum terkait suatu karya yang telah diciptakan. Lisensi pun hadir sebagai penguat untuk menghindari adanya penyalahgunaan karya seseorang yang mengatur terkait izin dari pemilik suatu karya. Lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian atau syarat tertentu. Adapun pengertian dari lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak dan pembatasan perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak atau dimodifikasi oleh pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Terdapat banyak sekali macam lisensi software, di antaranya yaitu 1. Lisensi komersial, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga untuk dapat menggunakan perangkat lunak jenis ini Anda harus membayar lisensinya. Perangkat lunak dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutama perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang, seperti sistem operasi, pengolah kata, pengolah gambar dan lain-lain. 2. Freeware. Jenis lisensi ini mengizinkan Anda untuk bebas menggunakan atau mendistribusikan perangkat lunak secara bebas, namun Anda tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi. 3. Open source, merupakan lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang dibuatnya, agar dapat ditingkatkan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kolaborasi, kerjasama untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas yang dapat digunakan oleh khalayak umum secara gratis. 4. Public domain, merupakan jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang, ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. 5. Perangkat lunak berpemilik.
adalah perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, edarkan, dan modifikasi apabila telah mendapatkan izin dari pemilik. 6. Shareware merupakan lisensi perangkat lunak yang dimana perangkat lunak dapat disebarluaskan secara bebas, namun jika Anda menggunakannya dalam jangka panjang, maka Anda harus membayar untuk dapat terus menggunakan perangkat lunak tersebut. Hukum dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Padahal, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Berbicara tentang hukum di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercakup dalam konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Dan lebih spesifik lagi pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Hak Cipta. Penerapan cyber law di Indonesia ditujukan pada kewajiban Indonesia untuk memandu transaksi melalui internet agar mematuhi standar etika dan hukum yang ada, serta terciptanya budaya penggunaan teknologi informasi yang baik bagi masyarakat. Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, di mana undang-undang ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas penggunaan internet sebagai media transaksi dan penggunaan informasi. Terdapat 13 bab dan 54 pasal dalam undang-undang ini yang menjelaskan secara detail mengenai aturan penggunaan internet dan transaksi yang dilakukan. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang etika dan hukum dalam informatika ini, apakah Anda sudah menerapkan etika dan memanfaatkan teknologi dengan baik? Maka dari itu perlunya kita bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi dan perkaya pengetahuan melalui teknologi. Setelah kita mempelajari tentang aspek hukum TIK di Indonesia khususnya, hal yang perlu kita tahu juga terkait bidang studi yang mempelajari tentang informatika. Di Indonesia khususnya sudah mulai banyak program studi lanjutan di bidang informatika khususnya baik itu ilmu murni maupun pendidikan. Berikut beberapa contoh bidang studi lanjutan informatika. 1. Sistem informasi. Jurusan Sistem Informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Bidang studi ini Anda akan belajar tentang mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data yang dimiliki perusahaan, kemudian merancang sistem sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Sistem komputer, merupakan bidang studi tentang dunia teknik, komunikasi dan jaringan. 3. Teknik informatika, merupakan bidang studi ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. 4. RPL singkatan dari rekayasa perangkat lunak, merupakan bidang studi yang mengkhususkan Anda untuk memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola dan mengembangkan perangkat lunak dalam skala besar. Selain dari 4 bidang studi tersebut, masih banyak lagi bidang studi yang dapat Anda pilih ketika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti bidang studi ilmu komputer, teknologi informasi, teknik komputer dan manajemen informatika. Berbicara tentang bidang studi dalam informatika, tentu saja ada profesi khusus yang berada dalam bidang informatika. Beberapa contoh profesi dalam bidang informatika, mari kita lihat dengan seksama pada tabel berikut ini.
Tiba kita di akhir video ini, saatnya bagi Anda untuk mengerjakan tugas atau eksam berikut secara berkelompok. Buatlah sebuah mikroblog tentang anggota kelompok yang berisi tentang data diri setiap anggota kelompok secara singkat. Deskripsi cita-cita setiap anggota kelompok, di mana dalam perwujudan cita-cita kalian memiliki inovasi untuk perkembangan teknologi informasi di dalamnya. Deskripsi mengenai minat pada bidang studi dalam informatika dan profesinya. Berikan penjelasan terkait mengapa bidang studi tersebut menjadi hal yang diminati. Mikroblog ini dapat kalian buat secara fisik maupun secara soft file. Buatlah mikroblognya semenarik mungkin dan ceritakan diri Anda mengenai mimpi atau inovasi yang ingin Anda bangun agar teknologi di negeri kita dapat kita manfaatkan dan kembangkan sebaik mungkin di segala sektor kehidupan masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kita selalu terjaga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.